أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menaati apa yang Allah minta kepada kita, berbuat baik kepada sesama, membantu kerabat dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengundang permusuhan. Itulah kiranya satu di antara pelajaran yang kita dapat dari Quran surah An-Nahl ayat 89, tepatnya lebih di ayat 90 yang dibacakan oleh Qori'ah internasional kita, yaitu Ibu Dina Andriani Esos MPD yang menjadi juara 3 di negara Malaysia dan Thailand. Sebagaimana tadi kita mendengarkan sama-sama bagaimana agar kita sebagai orang yang beriman kepada Allah memahami betul apa yang Allah minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini bersama saya Muhammad Ihza, saya kembali menyapa Anda dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Pemirsa, senang sekali rasanya hari ini kita bersama dengan dua guru kita, bersama dengan Ustadz Haji Husaini Sahlan, SHI MHI, dan bersama dengan Ustadz Husnul Aqib, SSY MPDI. Mari kita sapa bersama dulu kedua guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Oh, ini jamaah pemirsa sudah siap sekali untuk menantikan pencerahan dari para Ustadz. Siap Ustadz ya? Insya Allah. Baik. Alhamdulillah pemirsa, hari ini saya berada di Masjid Muhammadiyah Sungai Miai Kota Banjarmasin dan sudah bersama dengan bunda-bunda yang terkumpul di masjid ini. Yuk kita sapa bersama dulu. Assalamualaikum Bunda. Masya Allah. Gimana kabarnya Bunda, sehat semua? Alhamdulillah. Ulun cek dulu antusiasnya boleh Bunda ya. Hari yang berkah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, hari ini kita akan sama-sama mengingatkan diri kita semua, memperdalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan tema kita hari ini yaitu silaturahmi meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Apa sih sebenarnya itu silaturahmi? Bagaimana silaturahmi bisa meluaskan rezeki dan memanjangkan umur kita? Untuk itu kita pahami bersama dengan guru kita yang pertama yaitu Ustadz Husnul Aqib, SSY MPDI. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah karuniakan nikmat iman dan Islam. Allah juga karuniakan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berhadir bersama untuk belajar, thalabul ilmi, memperdalam keimanan, ketakwaan dan menambah amal soleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan kesehatan dan juga kesempatan, termasuk kita hari ini dalam keadaan yang berbahagia, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran kepada kita untuk senantiasa menambah ilmu kita, menambah amal soleh kita, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema penting bagi kita, bahwa dengan bersilaturahim ternyata mampu membukakan pintu-pintu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu semua kita ingin agar dilampangkan rizkinya. Di antara petunjuk Nabi SAW agar kita dilapangkan rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Dari sahabat Anas bin Malik
radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba, barang siapa yang menginginkan, ayyub satalahu rizquhu, dipanjangkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharih, dipanjangkan umurnya, maka kata Nabi apa? Falyasil rahimah, hendaknya kita menyambung tali silaturrahim." Berdasarkan hadis ini berarti silaturrahim itu bisa menjadi sebab agar rizki itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita semua ingin rizki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya apa Ibu? Kata Nabi, salah satu caranya adalah menjalin silaturrahim. Pertanyaannya, silaturrahim itu apa? Kita sering mendengar kalimat silaturrahim. Sudahkah kita memahami makna silaturrahim ini? Maka ini penting untuk disampaikan. Silaturrahim itu berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata, silah dan rahim. Silah artinya apa? Menyambung. Rahim, peranakan. Ini secara bahasa. Kalau dimaknai secara bahasa, kadang mungkin Bu kita bisa menyambung rahim. Bisalah biar nyambungi rahim? Kadang bisa. Lalu apa makna menyambung rahim ini? Kalimat silaturahim itu adalah sebuah ungkapan simbolik. Yang dimaksudkan adalah menjalin kasih sayang. Kepada siapa? Kepada mereka kaum kerabat kita. Jadi silaturahim itu menyambung hubungan baik dengan siapa? Keluarga. Kata-kata rahim itu artinya adalah peranakan, rahim, di mana kita pernah ya berada di situ, kemudian kita lahir ke alam dunia ini, bersatu nasab kita dengan rahim yang sama, maka ada saudara. Inilah yang disebut dengan kerabat dalam bahasa Al-Quran. Inilah yang diperintahkan oleh Allah agar disambung hubungan kekerabatan antara orang-orang yang masih ada hubungan darah dengan kita. Ini makna yang pertama. Meskipun makna silaturahim ini diperluas, kadang saja berhubungan baik lawan keluarga saja. Tapi makna silaturahim juga dimaknai hubungan baik dengan seluruh umat manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjalin tali silaturahim. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam firman-Nya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang dengan menyebut namanya, nama Allah kalian saling meminta, wal arham, dan sambunglah tali silaturahim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menjadi orang bertakwa. Setelah itu Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Menyambung tali silaturahim. Surah An-Nisa ayat yang pertama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Disuruh bertakwa, disuruh menyambung tali silaturahim. Berarti wajib, Bu. Menyambung hubungan baik dengan keluarga itu apa? Wajib. Maka di sini penting bagi kita semua menyadari
bahwa ternyata menjaga hubungan baik dengan keluarga itu diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan juga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manfaatnya kata Nabi, orang yang menyambung tali silaturahim, salah satu manfaatnya adalah dibukakan pintu rizkinya, dipanjangkan umurnya. Dibukakan pintu rizki, itu artinya rizki kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita saat ini seringkali hadirnya rizki kepada kita, itu salah satu sebabnya adalah karena hubungan baik. Karena hubungan baik. Ada orang sukses bukan karena dia banyak modal, bukan. Tapi dia sukses karena apa? Hubungan dia sangat baik dengan orang. Sehingga hubungan baik itu menjadi modal bagi dia. Maka disinilah letak pentingnya bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan keluarga, tidak saja kepada keluarga, tapi juga keluarga yang lebih jauh lagi, yaitu seluruh saudara-saudara kita. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu kesempatan, ada salah seorang sahabat Nabi SAW menceritakan bagaimana dahulu ada sahabatnya ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan bisa mencapai pada derajat kebaikan yang paripurna sehingga kamu bisa menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Maka ada seorang sahabat yang kemudian berkeinginan untuk menginfakkan harta yang paling dia cintai, yaitu kebun kurma. Lalu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa kebun kurma ini aku berikan? Maka kata Nabi SAW, berikan kebun kurma terbaik itu kepada siapa? Keluargamu. Artinya apa? Mendahulukan berbuat baik kepada keluarga. Mungkin sampai di sini dulu, nanti disambung dengan sesi berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Ustadz Husnul Aqib yang sudah menyampaikan tema kita hari ini, yaitu silaturahmi, meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Jadi pada dasarnya Ustadz ya, silaturahmi itu adalah menjalin kasih sayang kepada sesama, begitu Ustadz ya. Kira-kira tadi yang bisa kita ambil pesan pentingnya, Masya Allah. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagi penjelasan dari Ustadz Husaini Sahlan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Pemirsa, alhamdulillah pada segmen sebelumnya kita mendengarkan sama-sama pencerahan dari Ustadz Husnul Aqib berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu silaturahmi, meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Ada banyak sekali pesan-pesan yang beliau sampaikan tadi, tapi pada poin pentingnya yaitu bagaimana agar kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalin kasih sayang kepada sesama. Masya Allah. Bunda masih semangat Bunda? Masih ya, ulun cek dulu antusiasnya. Hari yang berkah. Masya Allah, Bunda tadi di awal kita dengerin Bunda ya, dari Ustadz Husnul Aqib mengingatkan kepada kita pentingnya menjalin kasih sayang kepada sesama. Dan ini bukan hanya tentang kepada pasangan kita, kepada anak kita, tapi juga kepada siapa? Keluarga, tetangga, teman, rekan kerja, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita lagi kumpul-kumpul begini Bunda ya, ini adalah satu di antara bentuk silaturahmi insya Allah. Selanjutnya kita akan memperdalam kembali tentang bagaimana sih agar silaturahmi ini bisa meluaskan rezeki dan bahkan juga memperpanjang umur kita. Untuk itu kita mintakan penjelasannya kepada Ustadz Husaini Sahlan. Silahkan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah.
tulak ke hutan di waktu malam. Jangan lupa bawa gergaji. Yang jawab salam ulun doakan lakas naik haji. Wah ini kencang sudah nih. Kalau tulak haji lebih kencang Bu ya. Beli daun salam di Monas. Yang jawab salam utangnya cepat lunas. Ini juga tambah kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan guru kita Ustadz Husnul Aqib hafizahullah ta'ala. Semoga Allah juga mudah-mudahan selalu menyehatkan badan beliau. Dan mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan lindungan Allah dalam berdakwah. Juga Ustadz Ehza selaku host dan tadi Qari'ah internasional di Malaysia ya, sama di Thailand itu Mbak Ustazah Dina Andriani ya. Serta ibu-ibu yang luar biasa yang hadir, semangat semua ibu ya. Mudah-mudahan ulun doakan juga cepat masuk surga ibu ya. Cepat masuk surga ibu. Mau cepat ibu ya. Biasa ibu ya, biasa, amin. Ya biasalah, kalau mau cepat silahkan duluan gak apa-apa ibu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tak kita mampu hitung ibu. Salah satu nikmat yang tak mampu kita hitung itu adalah ketika kita duduk di sini bersilaturahim, ketika kita bertegur sapa dengan tetangga, ketika kita saling menanyakan kabar, ketika kita saling tersenyum dengan tetangga kita, itu nikmat yang tak mungkin kita mampu menghitungnya. Dan itulah nikmat yang sejatinya mampu menghubungkan kita satu sama lain. Tadi sebagaimana Ustadz Husnul Aqib sebutkan bahwa Nabi SAW menyebutkan man arada, siapa yang ingin, kata Nabi, ayyubsata lahu fi rizqih, dilapangkan rezekinya, au yunsa'alahu fi athari, dan diluaskan, dipanjangkan apanya, atharnya, falyasil rahimah, maka sambungkan tali silaturahim. Sudah dijelaskan tadi bagaimana silaturahim. Silah itu menyambung, rahim itu kan kasih sayang. Nah, ada dua minimal paling tidak. Yang pertama ayyubsata lahu fi rezeki, rezekinya meluas. Dengan pertemuan rezeki itu bukan cuma makan, duit dan sebagainya, bukan. Kita berteman saling nasihat, menasihati, itu namanya rezeki. Makanya ibu hadirat yang dirahmati Allah, nanti ketika kita kembali ketemu dengan Allah, masing-masing pertemanan ini akan dikumpulkan. Ya. Jadi tergantung kita berteman kenapa? Karena Allah atau karena selain Allah. Kalau kita berteman karena Allah, maka akan disambut juga nanti dengan teman yang juga karena Allah. Dan saling memuji nanti di antara mereka. Itulah makanya kita saling hubungkan dengan sesama orang beriman paling tidak. Yang kedua, au yunsalahu fi asar, dipanjangkan asar. Asar itu apa sih? Ada yang mengatakan umur, ada yang mengatakan ya macam-macam. Tapi saya melihat asar itu kan bekas. Kalau umur kita, kalau udah ditetapkan usia 60, ya 60 tahun kita akan dipanggil Allah. Maka usia kita itu bukan makin berpanjang sebetulnya. Usia. Kalau umur boleh berpanjang. Umur itu kan dari kata apa? Umur itu kan artinya apa namanya, manfaat. Ya, makmur itu segala yang bermanfaat. Jadi ada yang usianya barangkali 60 tahun, tapi manfaatnya terus terasa. Ini namanya asar. Atau asar itu bisa diartikan bekas. Bekas tikun asar, ya. Misalnya kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan utang, ya. Ya ini canggih, zaman sekarang tuh canggih bu, cangkal berhutang ngalih ditagih, meninggalkan utang, meninggalkan nama, ya.
Jadi ketika kita meninggal dunia tapi kita rajin silaturahmi akan dikenang selalu. Itu si fulana senantiasa dulu sering kita ketemu, sering kumpul-kumpul di majelis taklim, sering ke sini, sering ke sana, sering ke masjid ini, ketemu kita. Ingat orangnya baik begini, orangnya santun, tidak pernah marah dan sebagainya. Ini yang disebut dengan athar, bekas ya. Dan bukan hanya dua ini saja. Keberkahan itu akan semakin bertambah. Ini yang namanya berkah itu apa? Nama itu akan selalu dikenang. Contoh Rasulullah. Udah berapa abad beliau wafat? Udah 14 abad lamanya. Sampai hari ini masih kita sebut nama beliau. Ada yang masih hidup, kadang-kadang kita anggap dia mati. Ada yang masih hidup, kita anggap mati. Ada yang mati, hari ini masih kita sebut dia seolah dia hidup. Paling tidak dalam hati kita. Cinta kita, ya itu selalu hidup kepada mereka. Dan bukan hanya itu Ibu, bukan hanya umur yang bertambah panjang, tetapi juga apa? Derajat. Dulu ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira dalam kondisi menggigil, ketakutan, bukan ketakutan karena apa-apa, karena Nabi nggak pernah takut. Tapi bayangkan sebagai sosok manusia yang tiba-tiba melihat sesuatu, hal yang tidak pernah beliau lihat, tiba-tiba dinampakkan Tuhan. Maka beliau kemudian pulang dalam keadaan menggigil ketakutan. Disambut oleh Khadijah, dibukain pintu, itu setengah ketakutan Nabi udah hilang. Ini istri yang luar biasa. Iya. Suami pulang dalam keadaan gemetar, dalam keadaan gugup, dibuka pintu istri, hilang setengah ketakutan. Kalau suami wah ini gimana? Tambah takut. Dibuka pintu, tasnya aja yang ada. Makanya hilang sudah kan gitu. Ya ini tapi nggak ada di sini, insya Allah nggak ada ya. Itu di sana Bu ya, di sana. Di sini semua baik sama suami kan. Mau berangkat suaminya diantarin, mau ke kantor suaminya diantarin. Ada yang tukang ojek suaminya udah diambilin baju jaketnya. Ini abi, ini abahnya pakai jaket, diambilin helmnya, berangkat abah berangkat dengan doa istrinya. Berangkat pulang dari sana langsung disambut istrinya dengan baik, dengan senyum. Nggak langsung nanai tapi langsung senyum dulu. Disediain minum dulu Bu ya. Kalau suami datang sediain minum ya. Itu apa nilainya kebaikannya? Al-hasanatu bi'asyri amsalih. Dapat 10 kebaikan. Itu apalagi kalau dengan suami berlipat ganda, bisa 100 kali kebaikan. 1 gelas air teh kita minumin dia. Itu baru 1 gelas. Kalau 2 gelas 200. Saya maunya Ustaz 1000 kebaikan, seember pengen kasih minum. Ya kan. Udah selesai minum baru suami ngasih duit kan gitu. Jangan langsung nanai baru dikasih duit. Dikasih suami, nih umpamanya kolean hari ini 8 juta langsung ibu. Wah ini ojek 8 juta banyaknya. Ini berkat doa Ikam umpamanya aja. Dengan doamu alhamdulillah 8 juta dapat Bu. Bayangkan biar. Saking senangnya si istri tadi dapat uang 8 juta hasil kolehan mau ojek. Maka langsung keluar hendak menutup lawang untuk menghitung duit tadi. Pas di muka hendak menutup lawang bertakun. Abahnya kendaraan kita mana? Kendaraan kita. Kata yang suami tadi umpamanya, tadi waktu mau ojek minta maaf mulai pagi sampai siang sunyi kolehan ke dada. Aku khawatir karena bila aku bulik, karena bila ada kolehan dimamai oleh Ikam. Makanya Bu jangan tapi bermamai lawan laki itu ya. Karena aku takut dimamai oleh Ikam, oleh suami tadi, maka terpaksa tuh kekendaraan tadi ku gadaikan, ku sandarkan 8 juta tadi dapat. Itu hasilnya. Cuman karena bininya, istrinya ikut pengajian di Masjid Sungai Miyai, ikut pengajian dengan Ustadz Husnul Aqib tadi, artinya tetap sambungkan tali silaturahim tadi kada papa abahnya. Kendaraan tersanda kada papa, duit 8 juta kita pakai modal. Gasan apa? Gasan mau jual nasi kuning. Wah, ini istri yang top ya. Jadi tidak ada masalah. Kenapa? Dia tetap sayang sama suaminya. Ini mudah-mudahan insya Allah nih ibu-ibu semua sayang sama suami Bu ya. Sayang Bu? Oh Bu, sayang. Ya, sayangi Bu, laki cuma satu aja, sayangi laki cuma satu. Nah apa? Ketika datang kata Nabi apa? Zammiluni, 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 selimutin aku, selimutin aku, selimutin aku. Dibawa, diselimutin baru Nabi kemudian ngomong kepada Khadijah, ya Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi ya Khadijah. Wahai Khadijah, aku takut akan keadaanku ya Khadijah. Aku takut Allah akan meninggalkanku wahai Khadijah. La wallahi, tidak demi Allah kata Khadijah, innaka latasilur rahim, engkau senantiasa menyambung tali silaturahim. Ternyata apa Ibu? Silaturahim itu juga ternyata mampu membuat kita diangkat derajat.
Allah tidak akan meninggalkan orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Bahkan sebaliknya, siapa yang memutus silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga dia. Maka penting sekali silaturahim ini untuk diangkat derajat. Kalau kita ingin diangkat derajat, sambungkan selalu tali silaturahim. Silaturahim itu juga meluruskan benang yang kusut, ya. Karena kadang-kadang kita lama nggak ketemu, lama nggak berjumpa, kadang-kadang hati kita muncul prasangka. Bahja andungin tuh mentang sudah jadi bini pejabat, lakinya ketua RT kan pejabat tuh. Ya. Oh jangan dianggap remeh bu, itu RT pejabat. Ya, kalau nggak ada ketua RT, apa-apa kan ketua RT. Cuman kasihan RT, wah ini kasihan benar Ustaz. Dianggap akan dapat ketua RT itu pejabat. Kalau nggak ketua RT gimana? Kasihan pian. Mau nikah siapa yang ngebantuin? Ketua RT. Mau ada kematian siapa yang ngebantuin? Ketua RT. Sampai berkelahi ketua RT. Kasihan pian. Katuk lawang tengah malam. Tengah malam rumah ketua RT dikatuk-katuk, bincul kepala RT. Salah katuk. Pas dibuka dogup bincul kepala RT. Kasihan tuh. Muntang jadi bini pejabat, udah kada peduli lagi. Padahal apa? Karena tidak ketemu. Pernah ibu merasakan? Yang kalau kita lama enggak ketemu ada rasa, ada prasangka, tiba-tiba pas ketemu cair enggak? Itu lama enggak ketemu nih. Dengan kawan lama banget enggak ketemu, muncul tiba-tiba prasangka. Ketika dia datang cair enggak? Ketemu kita cipika-cipiki, terus kita ini tiba-tiba hati yang tadinya ada prasangka, hati yang tadinya kusut lurus kembali. Itu namanya silaturahim. Ya, dia juga mencairkan sesuatu yang beku karena lamanya kita tak bertemu. Tapi untung zaman sekarang kan ada handphone bu ya, ada handphone. Coba betapa indahnya bu ketika kita menyapa saudara kita, ketika kita menyapa tetangga kita, ketika kita mengucapkan salam dengan tetangga kita, seolah kita di sana merasakan betapa usia kita Allah panjangkan, rezeki Allah tambahkan. Kita sapa, kita tegur, kita salamin mereka. Ini sangat-sangat indah luar biasa. Bahkan Ibu Al-Ghazali mengatakan bahwasannya kullul adawah, setiap permusuhan itu qatur diizalatuha, itu bisa dihilangkan. Setiap prasangka permusuhan itu bisa dihilangkan Ibu. Dengan apa? Dengan silaturahim. Kecuali prasangka permusuhan yang dimulai dengan hasad karena kedengkian. Jadi yang susah dirubah itu dengki Bu. Kalau hanya karena prasangka bisa dirubah, ya kan? Hanya karena tidak lama tidak bertemu bisa kita berubah. Ya, kenapa? Karena dengan kita senantiasa bertemu tadi berteleponan, jadi handphone tuh dipakai. Ngapain dipakai? Nelpon tetangga kita, nanyain gimana kabarnya. Jangan cuma ngutang aja. Menyadul ada acan, enggak berhutang bang, berhutang. Tuh ini kan pakai ini. Kalau dulu kan zaman dulu berkuciakan. Oh menyamat ada acan kok butang aja kan dulu zaman di sungai kan kita. Nah ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara manfaat bukan hanya memanjangkan umur, menambahkan rezeki, tetapi juga menambah keberkahan kita. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang sudah menjelaskan tadi. Tapi memang penting banget ini Ustadz ya, kita menjaga silaturahmi kepada sesama Ustadz ya. Apalagi kalau misalnya hubungan kita baik, nyaman, enak Bu ya, tentram rasanya bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan menjadi amalan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin insya Allah. Baik, langsung saja ulun buka sesi tanya jawab kepada bunda-bunda yang ada di sini. Silahkan bunda yang mau bertanya boleh angkat tangan bunda. Oke, Masya Allah banyak banget nih yang bertanya nih Ustadz. Ulun tunjuk Bu lah, kalau tadi ibaratnya biasanya kan kita di depan-depan ya, ulun minta yang di tengah-tengah dulu nih. Silahkan bunda yang di tengah, nggih silahkan bunda. Nama pian, dari mana dan pertanyaannya. Silahkan boleh dibantu mikrofonnya. Mikrofonnya di depan boleh dibantu. Oke, silahkan bunda. Perkenalkan nama bunda, kemudian dari mana dan pertanyaannya. Silahkan bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wida Gerhana dari Aisyah Cabang 3, Ranting Ar-Rahim. Izin bertanya Pak Ustadz. Tadi sudah mendengarkan pemaparan dari kedua Ustadz bahwa silaturahmi itu bisa terbentuk di lingkungan mana saja.
ya kan, dari keluarga, dari tetangga. Nah, dan salah satunya itu adalah lingkungan masjid, ya Pak ya. Yang menjadi pertanyaan bagi kami itu adalah bagaimana silaturahmi di lingkungan masjid itu dapat membuka peluang kebaikan dan rezeki. Nah, sementara terutama kita ketika kita sering merasa hidup berjalan sendiri. Sekian pertanyaan, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi pertanyaan dari Bunda, silakan. Mau yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Oke, yang di belakang Bunda. Ya, bantu mikrofonnya. Perkenalkan nama pian, dari mana dan pertanyaannya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama Ibu Marsia dari Aisyah Cabang Banjarmasin 3, Ranting Arahim. Sesuai dengan tema kita hari ini, silaturahim meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Pertanyaan kami, ketika hubungan dengan tetangga renggang atau hanya sebatas saling tahu, bagaimana silaturahim dapat menghadirkan rasa aman, kelapangan hati, dan keberkahan hidup? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 2 pertanyaan Ustadz kita terima dan kita tampung dulu, dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Pemirsa, senang sekali tadi di awal kita banyak sekali mendengarkan nasihat dari Ustadz Husnul Aqib dan Ustadz Husaini Sahlan berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu silaturahmi meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Ada banyak pesan penting yang bisa kita jadikan pengingat untuk diri kita dan kita jadikan amalan dalam kehidupan sehari-hari. Bunda-bunda, Masya Allah, tadi kita dengerin sama-sama nasihat dari kedua guru kita yang hadir di sini, dan mudah-mudahan Bunda ya, dari apa yang tadi beliau sampaikan menjadi amalan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagaimana agar kita bisa menyambung kasih sayang, menjalin kasih sayang kepada sesama kita, keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Setuju Bunda ya? Masya Allah. Baik, sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda yang sudah sampai ke Ulun tadi, Ulun cek dulu antusiasnya nih. Hari yang berkah. Wah, kurang semangat ini Bunda, coba sekali lagi ya. Hari yang berkah. Masya Allah. Baik, pertanyaan pertama tadi dari Bunda Wida Gerhana Bunda. Kita tujukan kepada Ustadz Husnul Aqib untuk menanggapinya. Ustadz, bagaimana silaturahmi di lingkungan masjid dapat membuka peluang kebaikan dan rezeki, terutama ketika kita sering merasa hidup berjalan sendiri. Kadang-kadang kita tuh sering sendiri atau barangkali mungkin kada tapi bekawanan, tapi kalau di masjid tuh kan asik banget ya Bunda ya. Nah tuh gimana nih Ustadz, agar kita itu bisa dalam kebersamaan terutama di lingkungan masjid dan bisa membuka peluang kebaikan dan rezeki. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Masjid, rizki, dan kesendirian. Nah, apa hubungannya? Pertama, masjid itu adalah tempat yang paling mulia. Kira-kira orang yang datang ke masjid itu pengen jadi mulia juga. Orang yang datang ke masjid itu adalah gambaran orang-orang yang ingin meraih derajat takwa. Berarti kalau datang ke masjid bertemu dengan orang-orang yang ada di masjid, berarti bertemu dengan orang-orang yang bertakwa. Apa hubungannya takwa dengan rizki? Surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
Kata Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi, jalan keluar atas segala persoalan hidupnya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rizki dari pintu yang tidak ia pernah sangka-sangka sebelumnya. Harus yakin toh. Makanya datang ke masjid selain beribadah kepada Allah, tentu juga itu menjadi wasilah Allah akan memberikan rizki kepada kita. Menjadi wasilah bagi kita, Allah akan melapangkan rizki kita dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustadz ya, Allah akan memberikan solusi dari setiap persoalan hidupnya dan membuka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, menarik banget ini apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Husnul Aqib. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang kedua dari Bunda Marsiah. Kita tujukan kepada Ustadz Husaini Sahlan untuk menanggapinya. Ustadz, ketika hubungan dengan tetangga renggang atau hanya sebatas saling tahu, bagaimana silaturahmi dapat menghadirkan rasa aman, kelapangan hati, dan juga keberkahan hidup? Silahkan Ustadz Husaini. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Bagaimana silaturahim itu bisa menghadirkan rasa aman, kemudian kelapangan hati dan keberkahan hidup. Satu, bahwa silaturahim itu tidak hanya sekedar formalitas, cuman tegur sapa, cuman gitu-gitu aja enggak. Tapi silaturahim itu kan menyambung. Artinya dia adalah jembatan kasih sayang. Dia jembatan keberkahan. Dia penyambung, bukan hanya formalitas. Sehingga pertama, dia akan mampu mendatangkan keamanan. Kenapa aman? Bayangkan, kita punya tetangga, kita kenal baik dengan dia. Tidak hanya sekedar formalitas, tapi betul-betul kita jaga hubungan baik dengan dia. Aman enggak? Rumah kita merasa aman kalau kita tinggalkan. Anak-anak kita kalau di jalan, kita merasa damai. Kenapa? Ada tetangga yang kenal sama anak kita, dia tentu akan menjaga, akan memberitahukan kalau terjadi apa-apa. Aman, ya. Yang kedua, silaturahim itu mampu untuk melapangkan hati kita. Kenapa? Senyuman yang kita sampaikan dengan tulus dengan tetangga kita, sapaan yang juga dengan tulus, mampu enggak membuat kita damai? Ketika tetangga tersenyum, kemudian tetangga kita ngucapin salam, menyapa kita, damai hati. Itu kemudian mampu melapangkan hati, ya. Nah, yang ketiga, dia keberkahan jelas. Tadi kan dikatakan di hadis tadi, ayyubsatalahu fi rizki, itu berkah sudah. Au yunsa'alahu fi athari, itu yang namanya berkah. Jadi insya Allah tiga-tiganya ini kita dapatkan dengan jembatan kasih sayang dan keberkahan sebagai silaturahim. Saya kira itu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini. Kita buka lagi 2 pertanyaan dari bunda-bunda yang ingin bertanya. Silahkan Bunda, boleh angkat tangan. Oke, silahkan yang di depan dulu Bunda ya. Boleh dibantu mikrofonnya Bunda? Oke, silahkan. Namanya, dari mana, dan pertanyaannya. Silahkan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun dari Aisyah cabang 3 ranting Sungai Kindaung. Temanya silaturahmi meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Sesuai dengan tema, pertanyaan saya adalah, di tengah kesibukan dan jarak yang membuat hubungan keluarga makin menjauh, bagaimana silaturahmi dapat menguatkan kembali rezeki dan ketenangan yang kita butuhkan? Sekian, terima kasih pertanyaan dari saya. Oke, Bunda namanya siapa tadi? Nama pian? Oh, nama ulun Eka Rini Nopiawarti. Oke, Bu Eka ya. Oke, siap, ulun terima pertanyaannya. Silakan satu lagi Bunda yang di belakang, Bunda silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Orbayanti dari Ranting At-Tanwir. Mohon izin bertanya Ustadz. Pada saat komunikasi orang tua dan anak mulai ada kerenggangan, itu dikarenakan kesibukan orang tua ataupun perbedaan pandangan.
Yang kami tanyakan, bagaimana silaturahmi dapat menambah keberkahan hidup dan memperpanjang umur dalam makna yang sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Ibu Eka kita tujukan kepada Ustadz Husnul Aqib untuk menanggapinya. Di tengah kesibukan dan jarak yang membuat hubungan keluarga makin menjauh, bagaimana silaturahmi dapat menguatkan kembali rezeki dan ketenangan yang kita butuhkan ya Ustadz? Silakan Ustadz Husnul. Baik, terima kasih banyak Ibu pertanyaannya. Ini kaitannya dengan keluarga. Bahwa keluarga yang harmonis, keluarga yang kehidupannya itu baik-baik saja, itu ada pengaruhnya terhadap bagaimana orang itu berusaha dalam mencari rizki. Bisa dibayangkan Ibu, jika kehidupan di rumah tangga itu kada harmonis, karena putusnya silaturahim tadi, suami dan istri kada berteguran sapa, anak lawan ibu bapak kada baik juga hubungannya, tentu anggota keluarga tidak nyaman. Itu akan berpengaruh dalam bagaimana dia di luar rumah. Ketika suami bekerja di luar rumah misalnya, maka jiwa yang tenang ketika dia berada di keluarga itu akan mempengaruhi juga bagaimana dia tenang dalam mencari rizki. Maka keluarga yang kemudian jika dihuni oleh orang-orang yang satu dengan yang lainnya tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan kasih sayang, maka besar kemungkinan ketika dia berada di luar rumah pun tidak akan merasa tenang dan nyaman. Sehingga tentu juga akan mempengaruhi bagaimana produktivitas ia dalam berusaha mendapatkan rizki. Maka disinilah letak pentingnya bagaimana di rumah tangga itu dibangun silaturahim. Bukankah rumah itu keluarga inti, ada bapak, ada ibu, ada anak. Ini yang paling penting itu dijaga. Keluarga inti ini. Bagaimana ibu dengan suami hubungannya baik, silaturahimnya baik. Bagaimana anak dengan orang tua hubungannya juga baik. Maka kebaikan keluarga ini insya Allah akan mengundang datangnya keberkahan dan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Husnul Aqib. Kita tujukan kepada Ustadz Husaini Sahlan pertanyaan yang keempat. Saat komunikasi orang tua dan anak mulai renggang, lah ini berkaitan dengan hubungan orang tua dan anak nih Ustadz. Karena kesibukan atau mungkin ada perbedaan pendapat, pandangan, bagaimana silaturahmi dapat menambah keberkahan hidup dan memperpanjang umur dalam makna yang sesungguhnya. Silahkan Ustadz Husaini. Baik, pertanyaan yang luar biasa ya, di tengah-tengah kesibukan ayah, kesibukan ibu, sampai-sampai nggak sempat-sempatnya kita untuk berdiskusi lagi, menyambung lagi, silaturahim lagi. Padahal tadi yang saya katakan, silaturahim itu tidak hanya formalitas, rumah tangga tidak hanya formalitas, tidak hanya sekedar tegur sapa, tetapi silaturahim itu juga adalah tadi saya katakan dia cahaya. Dia jalan yang diliputin cahaya. Setiap kali kita lewat ada cahaya bertambah terang. Dia jembatan untuk menghubungkan antara hati kita dengan hati anak kita, hati kita dengan pasangan kita. Ini yang hari ini barangkali kita perlu menengok ke dalam. Kenapa rumah tangga kita hambar? Kenapa anak kita dengan ayahnya terasa tidak begitu dekat? Barangkali salah satunya adalah kita hanya formalitas. Kita tidak betul-betul menyambungkan. Loh, Ustadz kok apakah memang harus berdiskusi terus? Tidak. Manfaatkan waktu sebentar sekecil apapun untuk kita berdiskusi dengan anak kita. Ya, karena hari ini banyak aja orang mungkin berjam-jam bersama anaknya tapi masing-masing main handphone. Jadi nggak ada kualitas. Meskipun cuma 15 menit kita di meja makan Ibu. 15 menit kita di meja makan, tapi sebanyak 15 menit itu full kita untuk perhatian penuh. Kita tatap anak kita tatap pasangan kita tanyakan dengan anak kita, anak bagaimana hari ini, bagaimana kabarnya, bagaimana di sekolah, istri juga kita tanyain bagaimana hari ini, sehingga anak kita menjadikan kita tempatnya curhat, bukan orang lain tempatnya curhat. Hari ini banyak anak-anak kita, kenapa mereka bebas dalam pergaulan mereka? Karena orang tua tidak sebagai tempatnya curhat.
ya, maka satu, silaturahmi itu akan mampu menjadi penenang hati anak kita. Anak terasa damai bersama orang tua, anak terasa nyaman bersama orang tua. Tapi kalau orang tua tidak menjadi tempat yang tenang, tempat yang damai, tempat yang nyaman, anak kita akan mencari tempat-tempat yang lain. Itu ibu, makanya saya sering ingatkan, terutama kalau ibu punya anak-anak perempuan, ini tolong banget dijaga. Mana anak perempuan kita perlu ayah, perlu ibu, terutama ayah tempat dia curhat. Jangan sampai dia mencari laki-laki lain tempat curhatnya, tapi ayahnya tempat dia curhat. Itu yang selalu saya tekankan, karena banyak sekali saya kan yang namanya bertugas sebagai penghulu ibu ya. Banyak kasus-kasus anak-anak kita yang kemudian salah mencari pasangan, datang ibunya, Ustadz, saya salah memilihkan pasangan, anak saya salah Ustadz. Kenapa? Karena ternyata hanya terpandang pada wajah saja. Hanya memandang wajah, hanya memandang orangnya banyak uangnya saja. Tidak itu sebetulnya. Maka ayahnya di situ. Jadi menenangkan hati, gimana caranya? Damaikan hati kita bersama dengan keluarga kita. Yang kedua, akan muncul berkah. Ya. Tadi yang Nabi menyebutkan apa? Ayyubsatallahu fi rizki. Bila rumah tangga kita damai, ibu, suami istri damai, rezeki akan datang, ibu. Rezeki pasti datang. Ya, insya Allah yang penting damai, tenang. Tapi kalau kita ribut aja, jangankan rezeki, manusia aja nggak ada yang makan datang, bu. Coba pian datang ke rumah tetangga, lagi ribut, lagi kelahi, berani masuk. Nah kita aja nggak, apalagi rezeki. Maka rezeki itu hanya akan datang kepada orang yang bertakwa. Rezeki kan sudah ditetapkan, betul ditetapkan bagi yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang tenang. Ya, tadi yang Ustaz Undal Akib sebut tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tak disangka-sangka, Bu. Kalau rezeki kita semua pasti dapat. Karena dijamin sudah kan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah jamin, tapi rezeki yang tak disangka-sangka itu susah lah Ibu, kecuali dengan cara apa? Tenang. Ini yang namanya berkah. Jadi kalau kita bersama istri pasangan kita, kemudian kita rukun, kita damai, bertengkar sedikit biasa, ya. Tapi yang terjadi apa? Kita kemudian saling memahami dan mengambil iktibar dari semua itu, rezeki akan datang, berkah itu Ibu. Barangkali ini ya, jalan ke Sungai Miai beli rambutan, pulangnya beli semangka. Kalau ingin mendapatkan keberkahan, silaturahim terus kita jaga. Anak macan jatuh ke jurang, mati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jawaban dari Ustadz Husaini Sahlan menjadi penutup acara kita pada hari ini. Alhamdulillah pemirsa, bagaimana agar kita mampu menjadikan diri kita sebagai penjalin hubungan kasih sayang kepada sesama kita, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman, semua orang-orang yang kita cintai, dan insya Allah dari menjalankan silaturahmi akan memperluas rezeki kita dan memanjangkan umur kita. Saya Ihza pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejukkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Pengasih. Pada hari ini kami hamba-Mu ya Allah memohon inayah, memohon ampunan-Mu ya Allah. Limpahkanlah kepada kami kelapangan hidup dan kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian ini. Ya Allah, jadikan silaturahim sebagai pintu rezeki dan ketenangan. Karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ampunkanlah dosa kami dan terimalah amal ibadah kami. Satukanlah kami dalam hal yang Engkau cintai dan ridhai. Jadikanlah rumah kami sebagai tempat penuh rahmah dan kebaikan. Berikan kami hati yang tulus dan lisan yang lembut ya Allah, yang Maha Penyayang dari seluruh yang Maha Penyayang. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya
astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.